Bab 36 Sadar. Pagi itu Zain meminta Mami dan Papi untuk pulang, untuk istirahat. Dia juga menghubungi Alex untuk membawakan pakaian ganti dan sarapan. Pi, sebaiknya Mami dan Papi pulang dulu. Kalian juga harus jaga kesehatan. Nanti siang bisa kesini lagi. Gantian dengan Zain, nanti sekitar jam 11 Zain akan memantau kasus Kevin dan klub itu, kata Zain. Baiklah nak Zain, Mami dan Papi akan pulang nanti jam 10. Mami akan kesini menggantikan dirimu. Kamu juga harus istirahat, mumpung Kimi belum sadar, ucap Mami menasehati Zain. Zain hanya mengangguk. Akhirnya Sandi dan Sania kembali ke rumah. Tersisa Zain sendirian. Dia mendekati ranjang Kimi, duduk di kursi pengunjung, diraih tangan putih itu digenggamnya erat. Bangun sayang, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Kembalilah ceria, aku janji akan menghancurkannya. Zain mengusap dan mencium punggung tangan Kimi. Kimi sudah mulai sadar dari pengaruh obat tidurnya. Dia mengerjapkan matanya perlahan. Dia mulai mengingat serentetan peristiwa yang dialaminya semalam. Tubuhnya menggigil, dahinya mulai berkeringat dingin. Tidak, jangan, lebih baik bunuh saja aku. Brengsek. Kimi terduduk dari tidurnya dan masih linglung. Sayang, panggil Zain. Tidak, pergi, jangan mendekat. Lebih baik bunuh saja aku. Kimi menggeser tubuhnya ke tepi. Dia meringkuk di pinggir ranjang. Ini aku Zain. Kamu sudah selamat sayang. Dia sekarat sekarang dan masuk penjara. Zain mulai menenangkan. Zain, hik-hik. Zain, aku kotor. Aku tidak pantas untukmu. Hik-hik. Tubuh Kimi masih meringkuk di tepi ranjang. Tidak, kamu sudah selamat sekarang di rumah sakit dan sudah mendapat penawarnya. Zain mendekati Kimi dan memeluk Kimi dengan erat, dielusnya punggung dan kepala Kimi. Zain, hik-hik. Kimi membalas pelukan itu tak kalah erat. Dia menangis di dekapan Zain, ingusnya juga sudah menempel di kaos pria tampan itu. Ternyata calon istriku masih saja jorok ya, seperti anak tek. Zain menggoda. Sambil terkekeh, Kimi memukul dada Zain dan kembali membenamkan mukanya di sana. Dia tidak peduli lagi kaos Zain yang basah. Aku kotor. Dia sudah meraba-raba tubuhku. Kimi jijik dengan tubuhnya. Diusap-usapnya muka, lengan, leher, kaki. Tidak sayang, kamu tetap suci seperti dulu. Nanti aku yang akan membersihkan bekas-bekas si brengsek itu menjelajahimu. Zain tersenyum jahil. Kimi harus mandi dan menggosok semuanya. Kimi menggosok-gosok pipi dan tengkunya. Zain segera meraih tangan Kimi. Minyak pipi mulus tanpa cacat itu. Dihujanilah wajah Kimi dengan dotmen, dan mengusap lengan serta tengkuk Kimi. Aku akan menghapus semua jejak itu dan buat yang baru, ucap Zain. Muka Kimi jadi merah merona. Apa kamu tidak jijik melihatku, kata Kimi sambil menundukkan kepalanya. Zain menggelengkan kepalanya. Aku semakin kagum padamu sayang, kamu menjaga kehormatanmu sampai titik segitu. Lihat BR-mu sampai bengkak, kamu gigit supaya tetap tersadar, dan lidahmu juga berdarah. Zain menyentuh lembut BR Kimi. Hani, terima kasih, kamu juga hebat, dan kamu tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukannya padaku, padahal keadaanku sudah seperti itu, mirip seperti jalang saja, ucap Kimi lirih. Aku tidak akan merusak wanita yang aku cintai. Aku akan melakukannya dalam keadaan kita sama-sama sadar, dan sesudah halal. Kalau tadi malam aku menolong kamu dengan melakukan itu, berarti aku sama bejatnya seperti Kevin, yang memanfaatkan kelemahan seorang wanita, ucap Zain. Kembali ke erat tubuh atletis Zain. Hani, aku mau mandi, rasanya tubuhku tidak enak dan banyak kuman, aku harus membersihkannya, pinta Kim. Mau dibantu mandinya? Goda Zain. Ogah, ketus Kim. Cie malu, Zain mencubit hidung Kimi. Dia membantu melepas infus Kimi, karena Kimi sudah sadar dan tidak terpengaruh obat itu lagi, cuma masih sedikit lemas. Zain membantu Kimi sampai di depan pintu kamar mandi rumah sakit. Yakin tidak mau dibantu? Ucap Zain genit. No,
Sana keluar, usir Kimi. Dia segera mengunci kamar mandi. Zain kembali dan hendak keluar kamar. Alex datang dengan 2 buah paper bag dan sekantung makanan. Bos, ini pakaian ganti dan sarapannya. Mereka masuk ke ruangan tersebut. Alex membuka kotak sarapan untuk mereka, dan dia menoleh mie ranjang Kimi yang kosong. Di mana calon nyonya, bos? Tanya Alex. Mandi, katanya badannya penuh kuman jadi harus dibersihkan, ucap Zain. Alex manggut-manggut. Syukurlah, Nona Kim gadis yang kuat, dia tidak traumakan. Tanya Alex. Awalnya iya, dan dia merasa jijik pada dirinya sendiri, tapi lama-kelamaan dia sadar, kata Zain. Sambil membuka salah satu kotak makan. Bagaimana tugas orang-orang, beres? Tanya Zain. Beres, dalam waktu sejam saja mereka sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Hotel dan Cafe Twins sekarang sudah koit, Klub 21 tutup dan rata dengan tanah. Satria yang pink kewalahan menangani banyaknya penghuni lapas, sementara Kevin dia sekarang di rumah sakit Polri. Sekarat dia, setelah bos hajar habis-habisan, Tuan Sandi menambahkan beberapa pukulan yang cukup fatal. Gigi Kevin sampai ada yang rontok dan tinjunya ada yang mengenai ulu hatinya. Semalam Kevin sering memuntahkan darah segar, terang Zain. Cuman begitu saja sudah sekarat pakai membuat ulah, kurang seru sebenarnya kalau tidak ada perlawanan yang sengit. Nona Angela yang masih belum terima dia akan mendatangkan pengacara dari luar negeri dan akan protes ke Tuan Sandi. Aku jadi kasihan dengan Tuan Sandi, keduanya sama-sama putri beliau, yang satu korban, dan yang satu lagi juga korban tapi korban cinta buta. Beliau harus adil dan jadi penengah masalah ini. Iya Le, tapi kita tidak boleh ikut campur dalam masalah dalam keluarga mereka. Yang penting, aku sudah melaksanakan tugasku, kecuali kalau si Angel menyakiti Kimi, baru aku akan bertindak, kata Zain. Iya bos, kita fokus saja ke kasus Kevin, mau mereka menyewa pengacara berapapun, kita tidak boleh mundur, Alex menimpali. Angela bersiap-siap untuk pulang dari rumah sakit, dia akan menemui orang tuanya. Angel diantar sopirnya mendatangi rumah keluarga Pratama. Sandi dan Sania baru saja selesai sarapan saat Angel datang. Pimi, panggil Angel. Ayo sarapan dulu sayang, kamu pasti belum sarapan. Pinta Mami. Tidak perlu, tadi Angel sudah sarapan di rumah sakit. Angel mau bicara dengan kalian berdua, ucap Angel sedikit kasar. Kita ke ruang keluarga saja, ucap Papi. Mereka bertiga kini duduk di ruang keluarga. Angel mengatur nafasnya, dia menahan diri tidak marah-marah dulu, karena Papi Sandi akan marah juga meladeni Angel nanti. Mi, apa Papi dan Mami sayang Ange? Tanya Angel. Pimi, apa Papi dan Mami sayang pada Angel? Tanya Angel. Apa maksud kamu? Tanya Sandi. Sejak Kimi pulang, Papi dan Mami lebih sayang Kimi dan tidak peduli lagi pada Angel. Angel menikah dengan Kevin. Papi juga tidak membuatkan pesta sesuai dengan permintaan Angel. Kami memakai uang kami sendiri. Saat Kimi menggoda suami Angel, Papi dan Mami juga tidak menghukumnya, dan membuat Angel dan Kevin lah yang keluar dari rumah ini. Dan tadi malam apa Papi dan Mami peduli keadaan Angel dan Kevin? Kevin dibuat babak belur dan dituduh memerkosa Kimi. Papi dan Mami pasti percaya 100% kalau Kevin yang salah. Angel sudah mendengar sendiri kalau Kevin dijebak Kimi. Dia sebenarnya ingin menyelamatkan Kimi, tapi malah mereka membuat seolah-olah Kevin yang salah. Apa Papi, Mami tidak peduli perasaan Angel? Bagaimana anak Angel lahir tanpa ayah di sampingnya? Tanya Angel. Mukanya sudah merah, dia percaya kata-kata Kevin, tanpa mau melihat bukti-bukti yang nyata. Sandi meremas rambutnya kasar, dia tidak menyangka kalau Angel sudah dibodohkan oleh cinta. Astagfirullah, sadar nak, bangun dari tidurmu, Papi dan Mami sayang pada putri-putri kami dan tidak pernah membeda-bedakan kalian. Papi tidak akan membela siapa yang salah dan tidak pernah berpihak pada salah satu putri ayah. Coba renungkan kenapa ayah tidak mau membiayai pesta pernikahan yang terlalu berlebihan. Kamu ingat bagaimana kamu mendapatkan Kevin sebagai suamimu?
Tanya Sandy. Ingat ayah, memang awalnya Kimi adalah tunangan Kevin, tapi hubungan mereka memang sudah tidak bisa berjalan normal, dengan pacaran jarak jauh, suatu hubungan banyak kendala, dan Kimi tidak bisa menjaga hubungan mereka, tidak mau berkorban untuk tunangannya, makanya Kevin berpaling, dan Angel bisa memuaskan dan membuat Kevin bahagia, jadi jangan salahkan cinta kami yang mulai tumbuh, kata Angel. Itulah bedanya kau dan Kimi, kalian baru pacaran, bukan menikah, dan dalam pernikahan saja bisa terjadi perceraian, apalagi pacaran, seorang wanita harus bisa menjaga kehormatan dan mahkotanya, dan kamu bahkan telah mengerahkan mahkota berhargamu, dan tindakan Kimi sudah benar, dia sudah berpegang pada prinsipnya, dan ini berkat didikan keras yang telah kakek berikan. Dari awal kamu dan Kevin yang bersalah, kalau kalian saling suka kenapa tidak berterus terang padanya, malah selingkuh di belakang dia. Kamu tahu seorang pria yang berani selingkuh dan berbohong, maka perbuatan itu bisa dilakukannya. Kembali di belakangmu nak, dan sekarang kamu menuduh adikmu merayu dia, kata Sandy. Ia bahkan di depan mataku Kimi memegang kepalanya dan berbisik mesra di telinga Kevin, istri mana yang tidak cemburu pi, apalagi adiknya sendiri yang menggoda suaminya. Jelas Angel. Lalu apa kamu tahu, bagaimana perasaan Kimi saat melihat dengan mata kepalanya sendiri kalian selingkuh bahkan menemukan kakak kandung dan tunangannya bercinta di dalam hotel, lebih sakit mana ha? Sandy mulai tersulut emosi, Sania segera menenangkan suaminya. Angel menundukkan kepalanya, dia baru tahu apa yang Kimi rasakan waktu itu, cemburu, hancur, seperti perasaannya saat melihat Kimi berbisik di telinga Kevin. Lalu, kata Angel lirih, sekarang Sania ganti mendekati Angel, mengelus punggungnya. Kamu ingin tahu apa saja yang suamimu lakukan di belakangmu? Angel mengangguk pelan. Kuatkan hati dan perasaanmu, setelah kamu tahu semuanya, keputusan ada di tanganmu, mempertahankan dia atau mundur. Pertama Sandy menunjukkan beberapa foto Kevin bersama wanita yang berbeda di setiap fotonya, bahkan foto yang sangat vulgar. Foto-foto ini diambil saat Kevin di klub bersama wanita sewaannya, dan yang ini diambil saat kalian baru pulang dari pesta Romeo, di saat kamu gigih membelanya dia malah asyik bercinta dengan wanita itu. Sekarang wanita itu juga tertangkap penyergapan semalam, tanyakan padanya kalau tidak percaya. Ketus Sandy. Angel memeriksa foto-foto tersebut dan air matanya turun perlahan. Ini sertifikat rumah yang papi hadiahkan pada kalian. Kevin telah menggadaikannya pada seseorang bersama Randy. Randy juga tertangkap semalam. Dia menggadaikannya 15 miliar karena kalah judi, dan ini surat mobil Kimi yang kamu minta itu, dia juga menggadaikannya. Kamu ingat bagaimana kamu mendapatkan mobil itu? Waktu itu sebenarnya papi ingin sekali menamparmu, tali Kimi halangi, baru saja kamu merebut tunangannya dan keesokannya kamu pamer kemesraan, bahkan mengambil mobilnya, padahal dia melampiaskan kekecewaannya padamu dengan membeli barang-barang mewah. Angel hanya diam, 1000 bahasa. Dan kamu ingat proyek yang kamu tunjukkan malam itu, benar itu proyek perusahaan kita untuk grup Ibrahim, papi sudah mengeceknya, tidak ada proyek di sana selain proyek Ibrahim Group, dan uang yang kamu berikan pada Kevin itu hanya untuk judi, tadi malam tempat judi sekaligus, pemilik bandarnya sudah tertangkap, satu lagi Hotel Twins dan kafe yang Kevin banggakan sudah hancur dalam semalam, sekarang kamu mau bukti apa lagi? Stop Pi. Stop, Angel tidak mau mendengarnya lagi. Lalu Angel harus bagaimana? Bahkan Angel sudah mengandung anak penipu itu. Hik-hik, Sania memeluk Angel dan membiarkan putri pertamanya menangis, menumpahkan segalanya. Maafkan Angel, tapi bagaimana nasib Angel selanjutnya? Angel tidak mau anak-anak Angel lahir tanpa ayah Pi. Hik-hik-hik, tangis Angel menjadi. Tidak apa-apa nak, kita akan merawat bersama-sama anakmu. Dia tidak bersalah dalam hal ini, kamu juga masih muda, cantik, kamu bisa mendapat lelaki yang jauh lebih baik dari Kevin, Sandy juga ikut menenangkan. Bawa dia ke kamarnya,
Biarkan dia istirahat dan merenungkan semuanya, buatkan sup panas juga, pinta Sandi pada istrinya. Ayo, kita ke kamar, kamu harus istirahat, kasihan tubuhmu, pasti lelah apalagi sekarang kamu sedang hamil muda, jangan berpikir terlalu keras, tidak baik untuk perkembangannya. Sania mengelus perut Angela yang masih rata itu dan memapah Angel ke dalam kamar. Sania menyelimuti tubuh Angel. Maafkan Angel. Angel terlalu bodoh dan dibutakan oleh rasa cinta Angel pada Kevin, ucap Angel. Iya sayang, kami mengerti, semuanya telah terlanjur terjadi, kedepannya kamu harus lebih berhati-hati lagi, apalagi menilai seorang pria, ucap Sania sambil membelai rambut Angel. Apa masih ada lelaki yang menerima seorang janda seperti Angel, bahkan sebentar lagi punya anak, tubuh Angel nanti pasti sudah tidak bagus lagi, ucap Angel lirik. Tidak sayang, kalau pria itu mencintaimu dengan tulus, dia akan menerimamu apa adanya, tanpa mempedulikan status kamu, bahkan dia akan menerima anak kamu nantinya, percaya pada mama, seperti Zain contohnya, dia tulus mencintai Kimi, bahkan menjaga kehormatan Kimi, walau keadaan bisa membuat dia melakukan hubungan itu pada Kimi di saat adikmu dalam pengaruh obat, tapi dia tidak. Zain lebih memilih sudah sedikit dengan membawa Kimi ke rumah sakit, ucap Sania menceritakan keteguhan Zain. Bersambung.